Ustazah Afi untuk belajar subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya. Maka kita akan segera memulai pembelajaran. Ustazah mau tanya dulu, hari ini semuanya sehat? Ustazah akan selalu berdoa untuk kalian, semoga selalu sehat di rumah masing-masing ya. Oke anak-anak, kemarin di pembelajaran kemarin kalian sudah belajar tentang beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas, yang kedua ada bergerak, serta yang ketiga kalian tahu bahwa makhluk hidup butuh makan dan minum. Benar tidak? Nah, kalian sudah tahu bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Tapi coba kalau Ustazah tanya, apa sih alat pernafasan yang kita miliki sebagai manusia? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kita sebagai manusia bernafas dengan paru-paru. Letaknya ada di dalam sini. Kalian tidak bisa melihatnya. Nah, lantas bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Salah satu contohnya sudah beri ya. Ikan bernafas dengan insang. Yang kedua, ada burung yang bernafas dengan pundi-pundi udara. Dan juga ada hewan cacing yang bernafas dengan kulitnya. Wah, sangat beragam bukan? Ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup juga dapat tumbuh dan berkembang. Apa sih tumbuh dan berkembang? Coba masih ingat dulu kalian masih kecil, masih bayi waktu baru dilahirkan oleh mama atau ibu di rumah. Nah, sekarang kalian sudah besar, sudah kelas 3 SD. Itu artinya kalian tumbuh. Dulu masih badannya kurus, sekarang badannya ada yang gendut. Dulu masih pendek, sekarang sudah ada yang tinggi. Nah, berbeda dengan berkembang. Kalau berkembang, kalian lihat anak bayi hanya bisa menangis, hanya bisa mengompol. Hayo, siapa yang mengompol? Nah, tapi sekarang kalian sudah hebat, sudah pintar, sudah bisa belajar, sudah bisa berjalan, sudah bisa bernyanyi, sudah bisa mengaji. Nah, itu yang dikatakan kalian sebagai makhluk hidup dapat berkembang. Ciri-ciri yang lain dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Kalau hewan, cara perkembangbiakannya ada dua, yakni ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan hewan apa sih yang bertelur? Coba angkat tangan. Ya, benar sekali. Salah satu contoh hewan yang bertelur adalah ada ayam, ada bebek, ada burung. Sedangkan yang melahirkan kalian bisa lihat pada kucing, pada kelinci, dan juga pada singa. Ciri selanjutnya pada makhluk hidup adalah membutuhkan makan dan minum. Siapa di sini yang suka makan? Siapa yang tidak suka makan? Nah, makhluk hidup harus setiap hari makan, harus setiap hari minum agar kita kuat. Selain itu, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah menanggapi rangsang. Coba sekarang, kalau misalkan kalian Ustazah cubit tangannya, maka kalian akan teriak, aduh. Nah, itu adalah salah satu contoh, salah satu bukti bahwa kalian sebagai makhluk hidup menanggapi rangsang. Selain itu, ketika mata kalian terkena sinar matahari yang terlalu kuat, kalian akan dengan cepat menutup mata karena silau. Nah, itu adalah contoh lain bahwa kalian sebagai makhluk hidup mampu menanggapi rangsang. Ciri yang terakhir yang juga sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya adalah kita sebagai makhluk hidup mampu bergerak. Coba semuanya gerakan tangannya, gerakan kakinya. Nah, itu membuktikan bahwa kalian sebagai makhluk hidup juga mampu bergerak. Ada yang masih ingat kemarin kalau manusia bergerak dengan cara berjalan, kalau ikan bergerak dengan cara apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Ikan bergerak dengan cara berenang, sedangkan burung bergerak dengan cara terbang. Kalau cicak bergerak dengan cara merayap di dinding ataupun di atap rumah kalian. Nah, anak-anak,
dengan segala rahmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai makhluk hidup dan juga tumbuhan serta hewan, maka kita tidak boleh lupa bersyukur ya. Nah, sesuai dengan sila pertama Pancasila, ada yang masih ingat bunyinya? Ya, benar sekali. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka, cara kita mengamalkan sila pertama pada Pancasila, salah satu contohnya adalah dengan cara bersyukur atas segala rahmat yang diberikan Allah. Selain itu, juga bisa dengan cara berdoa sebelum melakukan sesuatu, seperti tadi, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, dan juga berdoa selesai belajar nanti. Jangan lupa ya. Bagaimana? Semuanya sudah paham dengan penjelasan dari Ustazah Afi? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, jangan lupa langsung video call Ustazahnya ya. Sekian penjelasan dari Ustazah Afi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, bertemu di lain video ya. Dadah, assalamualaikum.